Halo, salam kenal. Saya Handi dari Langkahku, channel yang akan membahas keraguan dan pertanyaan seputar kekristenan. Saat ini, banyak banget orang yang ngeposting kalau Alkitab itu palsu atau sudah dirubah-rubah. Apakah benar Alkitab sudah dirubah dan dipalsukan? Nah, biasakan kalian nonton sampai habis ya, biar kalian dapat paham dan mengerti. Tidak sepotong-sepotong. Dan biar gue lebih semangat lagi, langsung di-subscribe ya. Jadi, apakah Alkitab saat ini palsu? Logikanya, bila ada yang palsu, harusnya ada yang asli dong. Jadi, salinan asli dari Alkitab itu ada nggak sih? Sayangnya nggak ada, bro. Lah, berarti palsu dong. Sebentar. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Sebelum gue jawab, gue bertanya dulu nih. Apakah ada agama atau keyakinan yang masih punya kitab aslinya, yang benar-benar asli loh? Kitab pertama ya, jawabannya pun nggak ada. Sorry, kalau menurut lo gua salah, tulis di kolom komentar ya. Yang gua tahu, orang yang aku beragama, mereka tuh cuma modal yakin aja kalau kitabnya itu asli dan sempurna. Nah, apakah untuk mempercayai Alkitab juga cuma modal yakin aja? Tentu enggak, bro. Alkitab ada di kelas yang berbeda karena dia mengizinkan untuk dites dan diuji. Nah, yang lain itu berani diuji nggak seperti Alkitab diuji? Sebelum kita belajar cara menguji Alkitab, kita juga harus tahu kenapa sih nggak ada naskah asli dari Alkitab. Jawabannya, karena Alkitab itu disalin beribu-ribu tahun yang lalu. Ditulis dengan tangan ke bahan-bahan yang mudah rusak seperti perkamen dan papirus. Dan lagi, masa-masa perang penganiayaan yang membuat rusak dan menghilangkan naskah yang asli. Tapi, apakah karena hal-hal tersebut membuat Alkitab tidak bisa dipercaya? Untuk sampai ke kesimpulannya, mari kita uji Alkitab seperti para arkeolog mengujinya. Seperti halnya dengan perbandingan banyaknya naskah salinan. Meskipun naskah asli nggak ada, tapi ada ribuan salinan naskah kuno Alkitab yang sudah ditemukan. Lebih dari 6.000 manuskrip yang bisa dipelajari dan dibandingkan satu dengan yang lain. Lalu diuji lagi dengan uji karbon 14. Apa itu uji karbon 14? Uji karbon 14 untuk menentukan usia bahan organik seperti fosil atau artefak atau manuskrip dengan mengukur jumlah karbon 14 yang tersisa di dalamnya. Kita langsung kasih contoh aja biar kalian langsung paham. Ada gulungan kuno Ketef Hinnom, gulungan perak dari abad ke-7 sebelum Masehi dan sudah berusia 2.700 tahun. Ditulis dalam aksara Ibrani kuno dan identik dengan Alkitab dari kitab Bilangan ke-6 ayat 24 sampai ke 26. Lalu ada gulungan kitab Yesaya yang ditemukan di Dead Sea Scroll yang ditulis sekitar abad kedua sebelum Masehi atau 2.200 tahun yang lalu. Dan terbukti secara substansi sama dengan kitab Yesaya yang ada di Alkitab yang kita pegang saat ini. Lalu ada Papirus 45, adalah naskah perjanjian baru Yunani kuno yang ditulis di atas papirus, berasal dari awal abad ke-1 sampai ke-2 Masehi. Lalu ada Papirus P52, berisi kutipan dari Injil Yohanes pasal ke-18. Fragmen papirus ini adalah bukti fisik tertua dari Injil Yohanes yang masih ada sampai saat ini dan berasal dari awal abad kedua Masehi. Lalu masih diuji lagi nih dengan ilmu kritik tekstual, di mana para ahli menilai dari bahasa yang dipakai dalam semua naskah Alkitab kuno tersebut untuk di cross check lagi dan memastikan usianya sudah sesuai atau enggak. Karena dalam ilmu linguistik, bahasa ini berkembang dan berubah sesuai dengan zamannya. Saya kasih contoh yang kontroversial nih. Injil Barnabas.
Kenapa Injil Barnabas dicap palsu atau tidak diterima di dunia kekristenan? Karena salinan aslinya ditulis dengan bahasa Italia. Dan bahasa Italia baru digunakan pada abad ke-13. Sedangkan Rasul Barnabas sendiri hidup pada abad pertama. Jadi ada perbedaan 1300 tahun dengan narasumber dan bahasa yang berbeda pula dengan yang dipakai oleh Rasul Barnabas. Belum lagi kesalahan-kesalahan yang mendasar dalam mengutip letak geografis dan lain-lain. Dari sini, kita bisa paham akan satu hal. Alkitab adalah kitab yang jujur, tidak mengklaim bahwa Alkitab ini adalah kitab yang turun dari langit, tetapi secara jujur ditulis oleh manusia dengan ilham dari Roh Kudus. Lalu, apakah sudah selesai menguji Alkitabnya? Belum, bro. Ternyata Alkitab diperkuat lagi dengan kesaksian saksi mata yang mengutip ayat-ayat Alkitab berupa surat-surat dan catatan-catatan dari bapak-bapak apostolik pada abad pertama. Nah, kalau kalian bertanya, siapa sih bapak apostolik? Bapak apostolik adalah teolog Kristen atau bapak gereja dari abad pertama dan kedua yang dikenal memiliki hubungan pribadi dengan para rasul dan ajaran yang sangat dipengaruhi oleh para rasul, di mana para rasul merupakan saksi yang pernah hidup bersama dengan Yesus. Kita ambil dua sampel biar tidak terlalu lama. Yang pertama, ada Santo Clemens dari Roma yang hidup tahun 35 sampai 99 Masehi. Dalam surat-suratnya, dia mengutip dan merujuk pada Injil Matius, Injil Lukas, serta surat Roma yang ditulis oleh Paulus dan surat Yakobus. Di sini, para pembenci Paulus harus akui nih, bahwa surat-surat Paulus sudah dia kutip dari abad pertama. Dan kalian tahu, akhir hidup dari Santo Clemens. Dia diasingkan oleh Kaisar Trajan ke Crimea. Kemudian dia martir dengan diikatkan ke jangkar lalu dilempar ke Laut Hitam. Sungguh tragis, bukan? Lalu ada Santo Ignatius dari Antioquia yang hidup tahun 50 sampai 110 Masehi. Dia banyak mengutip Injil dan sebagai murid dari Rasul Yohanes, dia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang tulisan-tulisan para rasul yang menjadi dasar perjanjian baru. Dia pun akhirnya martir dengan cara dilempar kepada singa-singa di Kolosium Roma pada masa pemerintahan Kaisar Trajan. Hanya sebagai hiburan untuk warga kota Roma. Ini Kaisar sih, kelewatan banget ya. Jadi, bukan cuma Nero loh yang kejam, masih ada kaisar-kaisar yang lainnya. Jadi, kurang dipercaya apa saksi-saksi tersebut. Karena demi fakta, mereka rela mati-mati. Fakta apa sih sampai mereka rela mati tersiksa seperti itu? Fakta bahwa Yesus itu Tuhan. Mati dan bangkit. Dan telah naik ke surga. Lalu dari situ, ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Kesimpulannya, Alkitab itu istimewa. Pesannya tidak berubah dan benar karena ditulis oleh 40 penulis yang berbeda, di lokasi yang berbeda, zaman yang berbeda, dalam rentang waktu 1500 tahun. Ditulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Aram, dan Yunani, dengan bimbingan Roh Kudus. Pesan firman-Nya konsisten dari kitab Kejadian sampai Wahyu, yang berpusat akan rencana penyelamatan dari seorang Mesias, Al-Masih, Yesus Kristus. Yang pasti, pesannya masih dirasakan sampai hari ini. Karena melalui Alkitab, sudah membuat jutaan orang memberikan diri untuk menjadi saksi Kristus. Termasuk saya dan kamu. Luar biasa, bukan? Di video ini, kita belum menjelaskan bukti kebenaran Alkitab ditinjau dari sejarah dunia. Mungkin akan saya bahas di video selanjutnya. Bila ada request, pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Cukup sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.